Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wasuratul ifradi, bagaimana itu cara atau tata cara kaifiyah pelaksanaan haji ifrad, bagaimana pelaksanaan haji tamattu itu bagaimana, qiran itu bagaimana, nah, akan dijelaskan. Wasuratul ifradi, gambarannya haji ifrad itu adalah ayyuhrima bil haji wahdah, seseorang berihram untuk haji saja, ya, niat ihramnya buat haji doang. Bagaimana caranya tadi? Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau niatnya haji doang kayak gitu, yang gampang aja dah, labbaik Allahumma hajjan, ini niatnya berihram untuk haji doang. Kalau ihramnya untuk umrah doang, berarti labbaik Allahumma umrah. Kalau ihramnya untuk haji dan umrah, berarti dua-duanya disebut labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nah, haji ifrad itu yang disebut paling afdol, niatnya buat haji doang. Berarti haji duluan. Labbaik Allahumma hajjan. Ketika sampai di mikot namanya, sesuai dengan batas masing-masing. Kalau kita ini orang-orang Asia, mikot itu tempat kita berihram, tempat kita niat. Adanya di mana? Di Bukit Yalamlam. Ketika kita berada di Bukit Yalamlam, setengah jam atau 1 jam sebelum kita mendarat di Bandara King Abdul Aziz, itu kita berada di atas Bukit Yalamlam. Disitulah kita berniat ihram tadi, labbaik Allahumma hajjan, kalau kita ngambil haji ifrad. Tapi kalau kita nanti ngambil haji tamattu, berarti umroh dulu, niatnya untuk umroh, labbaik Allahumma umroh. Atau sekarang ada pendapat yang membolehkan niat ihramnya itu ketika sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz, ya. Wa yubrighu minhu, dan setelah selesai melaksanakan ibadah haji itu intinya cuman 4 hari. Kalau jamaah kita kan sampai 40 hari, ya. Itu intinya mah cuma 4 hari atau 5 hari. Boleh 4 hari kalau dia ngambil napar awal. Kalau dia ngambil napar sani 5 hari. Selebihnya ngapain? Jalan-jalan. Tawafnya bukan di Ka'bah, tapi tawafnya di pasar mall. Makanya kalau orang-orang yang sibuk, ya, pejabat, bos-bos itu banyak yang ngambil paket haji plus yang cuma 7 hari. 1 hari perjalanan, 1 hari pulang, 5 hari sono, udah begitu pulang lagi, ya, karena sibuk. Sah nggak? Ya sah, memang hajinya cuma 5 hari. Apalagi dia ngambil haji qiran nanti yang gabungan, ya, meskipun 40 hari jumlahnya, tapi pelaksanaan haji itu cuma 5 hari. Nah, selesai dia melaksanakan ibadah haji, summa yuhrimu bil umrah, kemudian dia berihram lagi untuk umrah. Haji dulu kerjain, selesai haji dia niat ihram lagi. Niatnya untuk apa? Umrah, ya. Jadi singkatnya haji ifrad itu adalah haji dulu baru umrah, ya. Summa syartu kaunil ifrad afdal, kemudian syarat kenapa haji ifrad itu dikatakan paling utama, ya. Afdalu minal ifrad, summa syartu kaunil ifrad afdalu minhuma ayyatamiru fi tilkat sanah. Ada syaratnya. Kalau umrohnya itu dikerjakan di tahun yang sama. Kalau akhiral umrata an sanatihi, kalau umrohnya itu diakhirin, bukan dikerjakan di tahun yang sama, fa kullu minat tamattu wal qiran afdalu minal ifrad, maka haji tamattu, haji qiran itu lebih utama. Contoh, kan haji ifrad tadi haji dulu, selesai haji baru umroh. Kalau umrohnya langsung dikerjain, selesai haji tanggal 12 Zulhijjah,
atau 13 Zulhijjah kalau dia ngambil nafar sani. Nah setelah itu tanggal 15, tanggal 16 dia langsung umroh, nggak makin nunggu tahun depan. Kalau dia umrohnya tahun depan, Muharram itu jatuhnya udah tahun depan. Kacak sebulan itu jatuhnya udah tahun depan. Ada orang-orang itu yang umrohnya nanti, yang penting haji aja dulu. Ya, kapan umrohnya ya kapan tahu. Bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah. Tapi kurang afdol. Hajinya sekarang, umrohnya tahun depan. Atau kapan tahu dah. Yang penting dia mah haji, umrohnya kapan-kapan. Sah nggak? Sah. Tapi kurang afdol. Nah, kalau umrohnya itu dikerjakan bukan di tahun yang sama, maka haji ifrad itu tidak menjadi haji yang paling afdol, haji yang paling utama. Ya. Maka tamattu dan qiran lebih utama daripada ifrad, li'anna ta'khirul umrati, karena bahwasanya mengakhirkan umroh, menunda-nunda umroh itu an sanatil haji, di tahun haji itu makruh, hukumnya makruh ya. Itu tentang haji ifrad. Wa suratut tamattu yang kedua, haji tamattu ahyuhrimal bil umrati min miqati baladihi. Dia berihram, berniat ihram untuk umroh, labbaik Allahumma umroh, atau nawaitul umroh min miqati baladihi, dari tempat miqat masing-masing negaranya. Wa yafrighu minha summa yuhrimu bil haji. Ketika selesai umroh, dia berihram lagi untuk haji dari kota Mekah. Gampang bedainnya berarti ya antara ifrad dengan tamattu. Ifrad haji dulu, selesai haji baru umroh. Tamattu umroh dulu, selesai umroh baru haji. Datang ke Mekah, begitu sampai di miqat kita niatnya umroh. Masuk ke Mekah langsung tawaf, sa'i, tahallul, potong rambut, bebas sudah habis itu. Bebas dia melepas pakaian ihram. Kapan lagi pakai ihram? Nanti kalau udah musim haji. Biasanya jamaah kita itu 1 bulan sebelum tanggal 10 Zulhijjah udah datang. Ini sekarang ini kalau haji kagak ditutup, udah pada berangkat ini, udah pada nganterin kita ke Cengkareng kemana, udah pada bentet baik kita ke sono, udah pada nangis-nangisan, banyak khatib, guru patah juga mungkin, udah sibuk ngadirin undangan khatib ya, udah berangkat dari sekarang ini. Nah kalau dia ngambil haji tamattu, begitu nyampe Mekah dia langsung umroh, langsung tawaf, langsung ta'i, langsung tahallul. Setelah tahallul bebas dia buka pakaian ihram. Dia boleh mengerjakan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Dia boleh motong kuku, dia boleh pakai wangi-wangian, dia boleh mandi, dia boleh berhubungan badan dengan bininya kalau dia umroh haji bareng bininya. Kalau sendiri mah ya agak bebas. Bebas dia kapan dia niat ihram lagi? Nanti tanggal 8 Zulhijjah. Nah kalau haji ifrad yang dia ambil, begitu sampai Mekah dia nggak umroh, cuman tawaf kudung doang, tawaf sunnah, tawaf selamat datang. Ya, habis tawaf dia nggak sa'i, boleh sih sa'i nyicil namanya. Jadi biar nanti setelah wukuf dia nggak sa'i lagi. Tapi yang jelas dia nggak umroh. Nunggu sampai haji, nggak boleh dilepas itu pakaian ihram. Ya, bayangin aja 30 hari coba pakai pakaian ihram itu. Cuman 2 helai doang atas sama bawah. Gondal-gandel ya. 3 bulan, bayang 30 hari 1 bulan, maka berat, kagak ada yang kuat, jarang ada yang kuat, berat. Kagak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maka ya banyakkan jamaah dari Indonesia ngambil jenis haji yang kedua, tamattu. Begitu sampai umrah dulu, habis umrah selesai bebas dia. Kapan lagi berihram? Nanti ketika masuk tanggal 8 atau 9 Zulhijjah ya.